Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu di kesempatan kali ini, yaitu saya Jatmiko Wahyu Utomo dari kelas Hukum Pidana 2F akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis tindak pidana dan unsur-unsurnya serta kejahatan terhadap tubuh. Baiklah, mari saja langsung kita mulai. Yang pertama adalah jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana yaitu yang pertama adalah delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, yaitu contohnya seperti pencurian. Kemudian delik material yaitu delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, yaitu seperti pembunuhan. Kemudian setelah itu ada delik kesengajaan atau dolus, yaitu suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, karena ada niat dari kita sendiri sehingga kita dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Itu dinamakan dengan dolus. Yaitu ada lagi kemudian kealpaan, yaitu atau disebut culpa. Itu adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan. Jadi bukan hanya ketidaksengajaan saja, tetapi meliputi kelalaian juga. Kemudian tentang unsur-unsur dari tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana sendiri ada dua. Yang pertama yaitu unsur subjektif. Apa unsur subjektif itu? Unsur subjektif itu asalnya adalah dari diri kita sendiri. Kita memiliki niat dari lubuk hati terdalam tanpa adanya faktor-faktor lain, hingga unsur itu datangnya dari kita sendiri, bukan dari faktor-faktor yang lain. Jadi murni dari niat diri kita sendiri yang akan melakukan suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua yaitu unsur objektif. Nah, unsur objektif ini datangnya bukan dari diri sendiri, datangnya dari luar. Misalkan biar gampang, ada ibu-ibu yang pergi ke pasar menggunakan gelang emas, kalung emas, dan memamerkan segala kemewahannya melalui bentuk emas yang dipakai di tubuhnya. Nah, itu mengundang para preman-preman di pasar untuk melakukan tindak pidana, yaitu mencuri emas dari ibu-ibu tersebut. Seperti itu. Jadi disebabkan oleh objeknya itu sendiri. Kemudian orang-orang yang tertarik dengan emas ibu itu tadi ingin melakukan tindak pidana. Itu tindak pidana namanya dari unsur objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh, yaitu penganiayaan. Sebelumnya perlu kita ketahui tentang pengertian penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh yang menimbulkan luka pada si korban, baik ringan ataupun berat. Ataupun luka tersebut, baik ringan atau berat itu tadi, bisa menyebabkan kematian pada si korban. Ada dua macam kejahatan terhadap tubuh, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu penganiayaan, dan
kejahatan yang dilakukan tidak sengaja. Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja di dalam konteks kejahatan terhadap tubuh yaitu tertuang dalam bab 20 buku 2 dalam pasal 351 sampai dengan 358. Yang pertama kita mulai dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP yaitu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp4.500. Kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dapat dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Kemudian tentang pasal 352 KUHP. Pasal 352 KUHP ini tentang merumuskan tentang penganiayaan ringan. Rumusannya adalah yang pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Kemudian di sini ada batasan-batasan mengenai penganiayaan ringannya. Yang pertama yaitu bukan berupa penganiayaan berencana yang tertuang dalam pasal 353 KUHP. Yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan yang pertama terhadap ibu atau bapaknya yang sah atau istri atau anaknya. Kedua, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ketiga, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum yang tertuang dalam pasal 356 KUHP. Kemudian pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang merumuskan yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, dan yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kemudian penganiayaan berat di pasal 354 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kemudian penganiayaan berat berencana dalam pasal 355 KUHP yang merumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 358 KUHP yaitu merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang meninggal. Barusan tadi adalah kejahatan terhadap tubuh yang disengaja. Kemudian ada juga yang tidak disengaja atau kelalaian, atau kita sebut juga sebagai culpa, yaitu yang tertuang dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Di sini di pasal 360 ini hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja, yaitu rumusannya adalah yang pertama, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan yang kedua, barang siapa yang karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Demikian tentang penjelasan saya tentang kejahatan terhadap tubuh. Akan dilanjutkan tentang penjelasan teman saya yaitu Ahmad Fakih Fauzi, yaitu tentang kejahatan terhadap nyawa. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Bayaki, NIM 2019-185 dari kelas pidana F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu atas dasar unsur kesalahan, yang kedua atas dasar objeknya, yaitu nyawa. Atas dasar kesalahan ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu satu, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh sengaja. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin, dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349.
Dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas 1. Dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Yang ketiga, dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Yang keempat, kejahatan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh. Yang kelima, menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Jika melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam buku kedua KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. Artinya kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja akan dipenjara paling lama 15 tahun ya. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objektif, yaitu nyawa orang lain. Yang kedua, ada unsur subjektif, terdiri dari dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Adapun unsur tindak pidana dalam pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Soleh sebagai berikut. Yang pertama, dengan sengaja. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya si pembuat atau pelaku mengetahui dan menghendaki adanya orang mati dan perbuatannya tersebut. Yang kedua, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau tidak pernah diniatkan, dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut, tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya wujud perbuatan. Yang kedua, adanya suatu kematian. Yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang tersebut. Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa dengan sengaja itu terletak di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Artinya, semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan bahwa objek dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Dengan kata lain, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa pertama telah menghendaki melakukan tindak yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa. Yang kedua, telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa orang lain. Yang ketiga, mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain. Dalam doktrin berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu kesengajaan sebagai maksud. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan.
Kesengajaan pembunuhan adalah suatu tindakan pidana material. Tindak pidana material adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat yang dilarang. Yang nomor 2, pembunuhan yang diikuti atau disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan pada pasal 339 KUHP yang menentukan, yaitu isinya pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh satu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun. Jadi pembunuhan yang diikuti atau disertai didahului oleh tindak pidana lain paling lama di penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama yaitu 20 tahunan. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, semua unsur pembunuhan objektif dan subjektif pasal 338 KUHP. Yang kedua, yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Yang ketiga, pembunuhan itu dilakukan dengan maksud, yang pertama, untuk mempersiapkan tindak pidana lain. Yang kedua, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. Yang ketiga, dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindari diri sendiri maupun peserta lain dari pidana atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum. Kejahatan pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok pasal 338 dan yang lain adalah tindak pidana lain selain pembunuhan. Pembunuhan berencana, pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi pembunuhan berencana ini paling berat hukumannya. Rumusan tersebut di atas terdiri dari unsur-unsur, yaitu pertama, unsur objektifnya yaitu perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur. Yang pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Yang kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu objeknya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah orang merencanakan itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara itu dibentuk, yaitu harus dalam keadaan yang tenang. Yang ketiga, pada umumnya merencanakan pelaksanaan itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Nomor 4, pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya sendiri pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi ada 2 macam, yaitu pertama,
pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana, pasal 341 KUHP. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagai yang dimuat dalam pasal 341 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama, unsur objektif terdiri dari petindak seorang ibu, perbuatan. Yang kedua, perbuatan menghilangkan nyawa. Yang ketiga, objeknya adalah nyawa bayinya. Yang keempat, waktunya. Pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan. Motifnya karena takut diketahui melahirkan. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa dengan demikian maka kehendak apa yang diketahui si ibu harus ditujukan, yakni yang pertama untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa, yang kedua nyawa bayinya sendiri, yang ketiga waktunya. Ketika bayi sedang dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan. Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian. Mengikuti saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu, saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada dua, yaitu pada saat sedang melahirkan dan yang kedua dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP yang rumusannya adalah seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi beda ya, kalau pembunuhan bayi oleh ibunya itu dengan berencana 9 tahun, kalau tidak dengan berencana 7 tahun. Pembunuhan atas permintaan korban. Pembunuhan atas permintaan korban diatur pada pasal 334 KUHP. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sesungguh hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kejahatan yang dirumuskan di atas tersendiri dari unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya adalah nyawa orang lain. Yang ketiga, atas permintaan orang itu sendiri. Yang keempat, yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung, pasal 348 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.